mencintai aku hingga menua bersama. Rahang Nyimas terbuka lebar, matanya melebar terkejut mendengar kabar yang disampaikan oleh Ryan. Tidak menduga jika harapannya selama ini agar anak kesayangannya segera mendapatkan momongan akhirnya dikabulkan. Seketika wanita parubaya itu merubah posisi duduk menghadap Arumi. Dia menatap dokter cantik itu dengan rasa tidak percaya, sekaligus bahagia di waktu hampir bersamaan. Sayang, apakah yang dikatakan oleh suamimu benar, kalau kamu sedang hamil? Arumi tersenyum lebar. Wanita muda itu meraih tangan Nyimas, kemudian menempelkannya ke atas perutnya yang masih datar. Benar mah, di dalam sini ada 3 calon cucu mama. Sumpah demi apapun, Nyimas sudah tak lagi mampu berkata apa-apa. Tubuh wanita itu terasa lemas, dan rasanya dunia ini berhenti berputar. Dia merasa telah tumbuh bunga bermekaran di dalam ruangan itu. Ribuan kupu-kupu terbang dan hinggap di kuncup bunga yang tengah merekah. Seketika ruang keluarga berubah menjadi hamparan taman bunga yang begitu hijau dengan semilir angin sejuk yang menerpa wajah. Terasa begitu menyenangkan. Telah banyak air mata, perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan anak tercintanya itu agar diberikan momongan, dan ternyata Tuhan mengabulkan keinginan Nyimas supaya Arumi bisa menjadi wanita seutuhnya yang dapat memberikan keturunan kepada Ryan. Mah, sebentar lagi Mama akan menjadi nenek dari ketiga anak kami, tutur Ryan. Mama bahagia kan mendengar kabar ini? Air mata Nyimas tak sanggup tertahan mendengar pertanyaan Ryan. Bagaimana mungkin menantunya itu menanyakan sebuah pertanyaan yang dia sendiri sudah tahu jawabannya? Sebagai seorang ibu, tentu saja Nyimas bahagia mendengar kabar kehamilan sang putri. Bagi wanita parubaya itu, kehamilan Arumi merupakan sebuah anugerah dari Tuhan yang patut disyukuri. Nak Ryan, tentu saja Mama bahagia. Momen ini sudah Mama nantikan selama 5 tahun belakangan. Namun Tuhan baru mewujudkannya setelah Arumi menemukan pria yang memang pantas menjadi pendamping hidup dari putri Mama yang tidak sempurna ini. Jawab Nyimas, di sela isak tangis bahagia. Bulir air mata terus mengalir membasahi pipi. Arumi yang berada di samping Nyimas pun ikut menangis haru. Dia melingkarkan kedua tangan di pinggang dengan kepala menyender di dada sang mama. Kedua wanita beda usia itu menangis meluapkan kebahagiaan yang tak mampu diucapkan oleh kata-kata. Terima kasih Nak Ryan, karena kamu telah bersedia menerima segala kekurangan yang ada pada diri Arumi. Mama bahagia sekali Nak. Tangan halus dan lembut Nyimas mengusap puncak kepala Arumi dengan penuh cinta. Dalam hati mengucapkan syukur karena Tuhan telah memberikan kebahagiaan kepada keluarganya. Cukup lama Nyimas dan Arumi berpelukan, hingga keduanya lelah menangis. Pelukan terurai, baik Arumi maupun Nyimas sama-sama mengusap sisa air mata yang membasahi pipi. Mah, tapi ada satu hal yang ingin aku sampaikan pada Mama perihal kehamilan Arumi. Aku berencana menyembunyikan kabar baik ini dari semua orang. Hanya segelintir orang terdekat saja yang mengetahui bahwa saat ini istriku sedang berbadan 2, ucap Ryan setelah Arumi dan Nyimas dapat mengendalikan diri masing-masing. Oleh karena itu, maukah Mama turut merahasiakan kabar baik ini dari orang-orang di luaran sana? Pinta Ryan. Aku hanya ingin melindungi Arumi beserta ketiga calon anak-anakku dari niatan jahat. Orang yang berniat mencelakai mereka. Kita semua kan tidak tahu bagaimana isi hati orang-orang itu setelah tahu bahwa Arumi kini tengah mengandung. Bisa saja mereka terlihat bahagia, tapi ternyata dalam hati menyimpan dendam, iri dan dengki. Apalagi aku pernah mendengar ada namanya penyakit Ain yang merupakan penyakit non-medis yang muncul karena pandangan yang disertai rasa iri atau dengki terhadap orang lain. Dan aku khawatir malah akan berdampak buruk terhadap ketiga calon anakku, Mah. Tampak Nyimas mendengarkan penjelasan Ryan dengan seksama. Dia pun setuju bila Arumi dan suaminya menyembunyikan kabar bahagia ini demi kebaikan bersama. Apalagi usia kehamilan trimester pertama masih terlalu dini dan rentan terjadi keguguran. Baiklah, Mama bersedia membungkam mulut ini dan menyembunyikan kabar kehamilan Arumi dari semua orang. Oh ya, selain Mama, siapa lagi yang tahu kabar ini? Mbak Tini, suster senior di Bangsal Bougainville, Dr. Renata yang merupakan dokter objin Arumi, serta perawat yang saat itu berjaga. Aku sudah meminta mereka semua menutup rapat kabar bahagia ini hingga saatnya tiba. Jawab Ryan.
Apakah Pak Firdaus dan Bu Lena tidak mengetahui kabar ini? Tanya Nyimas dengan sangat hati-hati, seraya menatap wajah Ryan. Nyimas sedikit tahu bagaimana hubungan antara Ryan dengan sang papa, beserta ibu sambung menantunya, sehingga hal ini sangat sensitif bila dibicarakan di hadapan dokter tampan itu. Tidak, Mah. Kami memang sengaja tidak memberitahu Papa Firdaus dan Tante Lena. Bahkan, Rini pun tidak kuberitahu. Semakin sedikit yang tahu maka akan semakin baik. Kali ini Arumia menjawab pertanyaan Nyimas. Ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting kamu dan ketiga calon cucu Mama sehat dan semuanya berjalan lancar hingga proses melahirkan nanti. Setelah puas melepas rindu dan menyampaikan kabar bahagia kepada Nyimas, Arumi mengajak Ryan beristirahat di kamarnya yang ada di lantai 2. Kamar Arumi berada di pintu paling ujung, dekat pintu kecil yang menghubungkan dengan balkon. Pemandangan dari lantai 2 cukup indah sebab dapat melihat betapa hijaunya padang rumput serta danau buatan yang dibuat khusus oleh pihak developer atau pengembang. Kini dua insan manusia itu tengah berdiri di atas balkon di kamar Arumi, sebuah kamar yang cukup luas dengan warna cat yang didominasi warna ungu dan putih. Pemandangan di sini cukup indah ya, ujar Ryan, seraya memeluk Arumi dari belakang, meletakkan ujung dagu di pundak wanita itu. Benar, ini adalah spot yang paling kusukai setiap kali berada di kamar. Bisa berjam-jam lamanya memandangi keindahan pemandangan di depan sana, hingga tanpa sadar waktu sudah mulai sore. Sebelah tangan Arumi terangkat ke atas, mengusap rahang Ryan, sementara tangan yang lain menyentuh tangan Ryan. Kamu tahu Mas, saat Papa Zidan masih ada, aku dan beliau terbiasa duduk bersama di kursi, seraya menikmati teh hangat dengan memandangi senja yang mulai terbenam di ufuk barat, berbincang hangat sambil disertai kekehan ringan bersumber dari kami berdua. Saat itu aku begitu bahagia karena merasakan bagaimana rasanya memiliki keluarga yang utuh, rumah yang hangat karena penuh cinta dan kasih sayang di dalamnya. Mama dan Papa begitu baik padaku. Aku merasa berhutang budi pada mereka. Entah apa yang akan terjadi padaku bila dulu mereka tak mengadopsiku menjadi bagian dari keluarga ini. Mungkin masa depanku suram, dan saat ini kehidupanku tidak akan sebahagia ini. Bertemu dengan pria yang begitu mencintaiku, aku beruntung bisa bersanding denganmu, Mas. Ryan refleks menggeleng, tidak setuju dengan ucapan Arumi. No, babe. Yang seharusnya berkata seperti itu adalah aku. Aku yang beruntung, karena bisa mempersuntingmu menjadi istriku. Meski awal pertemuan kita tidak berkesan, tapi setidaknya kini kebahagiaan datang menghampiri. Arumi terkekeh mendengar pengakuan Ryan. Wanita itu mengurai pelukan, lalu membalikkan badan, hingga pasangan suami istri itu saling berhadapan. Senyuman di wajah wanita itu terlukis. Dia menangkup kedua pipi Ryan, memberanikan diri mengecup. Tetaplah menjadi sosok suami yang baik, perhatian, dan selalu mencintai serta menyayangiku. Walaupun kelak aku sudah tak muda lagi. Rambut keperakan mulai tumbuh dan keriput mulai bermunculan di tubuhku. Tolong cintai aku dengan setulus hatimu. Jangan pernah pergi tinggalkan aku. Pinta Arumi, disertai bola mata yang berkaca-kaca. Kita akan terus bersama dan menua bersama hingga maut memisahkan, ucap Ryan setelah keduanya hampir kehabisan oksigen. Hari ini, esok, dan seterusnya, hanya Arumi Salsabila yang ada di dalam hatiku. Mau apa kamu? Ryan tiba di rumah sakit dan segera masuk ke dalam ruangan. Hari ini kebetulan dia sengaja datang lebih pagi, sebab ada tindakan operasi pukul 8 nanti. Namun untuk operasi kali ini tidak melibatkan Arumi, karena tak mau insiden beberapa hari lalu terulang kembali. Ditambah operasi kali ini cukup memakan waktu lama, sekitar 3 jam lamanya, dan dia khawatir Arumi merasa lelah dan malah membahayakan ketiga janin dalam kandungan sang istri. Walaupun tenaga Arumi sangat dibutuhkan dalam tindakan operasi kali ini, tetapi Ryan lebih memilih mencari dokter lain daripada harus mengorbankan istri beserta ketiga buah hatinya. Akan sangat egois bila tetap memaksakan kehendaknya sendiri dan malah membuat istrinya menderita. Di saat Ryan tengah sibuk merombak jadwal jaga untuk 1 bulan ke depan, tiba-tiba saja terdengar suara ketukan pintu di seberang sana. Refleks Ryan menoleh ke sumber suara dan meminta orang di luar sana segera masuk. Masuk, titah pria itu. Tak berselang lama Suster Amira berdiri
di seberang meja kerja Ryan. "Permisi Dr. Ryan, saya hanya ingin memberitahukan bahwa semua persiapan sudah selesai. Pasien pun sudah ada di dalam ruang operasi." Ryan melirik sekilas ke arah Suster Amira, lalu kembali fokus pada layar monitor di hadapannya. "Baiklah, kamu bisa kembali ke tempat. Sebentar lagi saya menyusul. Kalau begitu saya permisi dulu." Lantas perawat senior itu pun undur diri dan melanjutkan kembali pekerjaannya. Ryan bangkit dari kursi kebanggaannya, lalu meraih kertas yang baru saja dicetak dari alat printer. Dengan begini, waktu istirahat Arumi lebih banyak dan aku pun tidak perlu cemas karena setiap hari dapat mengawasi istriku. Pria itu memandangi selembar kertas bertinta hitam yang ada di tangan. Kedatangan Ryan pagi itu rupanya ada maksud tersendiri, yaitu merombak kembali jadwal shift pagi bagi seluruh dokter yang berjaga di bangsal Bougainville. Memang terkesan egois karena menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, namun dia terpaksa melakukan itu semua demi keselamatan Arumi beserta buah hatinya. Sementara Ryan tengah bersiap melakukan tindakan operasi, Arumi tampak sedang asyik menonton drama Cina di ruang keluarga. Pagi itu dia memang lebih santai dibanding hari-hari sebelumnya. Entah memang karena Ryan yang selalu menukar jadwal Arumi dengan dokter lain, atau memang karena jadwal shift wanita itu saat siang hari tidak ada yang tahu, selain kepala bangsal sekaligus pria yang kini berstatuskan sebagai suami dari dokter cantik itu. "Bu Arumi, diminum dulu susunya." Mbak Tini meletakkan satu gelas susu khusus ibu hamil ke atas meja bundar terbuat dari kaca. Gelas susu itu mengepul mengeluarkan aroma khas rasa vanila. Arumi yang saat itu sedang sibuk menonton drama Cina di tablet milik sang suami, segera menoleh ke sumber suara. Dia memberikan senyuman hangat kepada asisten rumah tangganya. "Terima kasih Mbak, kamu tahu saja kalau aku sedang ingin minum minuman hangat," kekeh Arumi setengah berkelakar. Pandangan mata kembali dia fokuskan menatap layar benda pipi di hadapannya. Semenjak Arumi tahu jika dirinya sedang mengandung buah cintanya bersama Ryan, dia jadi gemar menonton drama yang diperankan oleh aktris cantik dan aktor tampan asal negeri tirai bambu. Terlebih saat dia menyaksikan bagaimana hebatnya seorang Johnny Huang dalam serial drama yang berjudul The Thunder yang dirilis pada tahun 2019 lalu, memberikan kesan mendalam bagi Arumi. Bagi wanita kelahiran 27 tahun lalu, peran aktor tampan itu dalam serial tersebut begitu memukau saat memerankan tokoh sebagai seorang polisi. Dari situlah dia mulai mengikuti semua drama yang diperankan oleh aktor sekaligus model asal Tiongkok. Tentu saja saya tahu apa yang diinginkan oleh Bu Arumi. Saya kan sudah lama bekerja dengan ibu, jadi sedikit banyak tahu apa yang disukai dan tidak disukai oleh Ibu Arumi. Arumi mengangguk sambil tersenyum, dalam hati bersyukur karena dipertemukan dengan salah satu pekerja setia dan jujur seperti Mbak Tini. Tanpa membuang waktu terlalu lama, Arumi segera menyesap susu hangat khusus ibu hamil secara perlahan, menikmati setiap tegukan yang masuk melalui tenggorokan wanita itu. Hingga tanpa terasa, hanya tersisa setengah gelas saja, susu itu telah habis. Di waktu bersamaan terdengar suara bel pintu apartemen Arumi berbunyi. Mbak Tini yang saat itu sedang membersihkan dapur segera mencuci tangan dan bergegas mendekati daun pintu berwarna coklat. Sebelum membuka pintu, wanita setengah baya itu mengintip dari door view, dan alangkah terkejutnya dia kala melihat sosok Kayla tengah berdiri di seberang sana. Bola mata wanita itu membulat sempurna. "Bu Kayla," ucap Mbak Tini lirih, lantas dia berlari tergopoh-gopoh mendekati Arumi, yang saat itu masih asyik menonton drama. Bu Arumi," seru Mbak Tini dengan napas tersengal. Wajah wanita itu berubah pucat, disertai keringat dingin yang mulai muncul di permukaan pori. "Mbak Tini, kamu kenapa berteriak begitu?" Refleks Arumi mengecilkan volume suara tablet yang ada di depannya, lalu memandangi Mbak Tini dengan sorot mata penuh tanda tanya. Mbak Tini tampak gelisah, tak tahu harus menjawab apa. Sementara suara bel terus berbunyi di luar sana. "Mbak Tini, jawab pertanyaanku dengan jujur. Siapa yang menekan bel apartemen?" Arumi menatap Mbak Tini dengan tatapan mengintimidasi. Di luar ada Bu Kayla. Terlihat wanita setengah baya itu menundukkan pandangan, tak berani menatap wajah sang majikan. Arumi menelan saliva susah payah. Seketika raut wajah wanita itu berubah kala mendengar nama Kayla disebut. Sebuah nama yang sukses membuat suasana hatinya berubah dalam hitungan detik.
Tubuh wanita itu terasa lemas seketika. Dia merasa seluruh isi bumi ini menimpa dirinya. Dokter cantik itu menyandarkan punggung di sandaran sofa, seraya mengatur degup jantung yang tak beraturan. Mau apa dia kesini, Mbak? Tanyanya lirih. Mbak Tini menggelengkan kepala sambil menjawab, "Saya tidak tahu, Bu Rumi." Dia pun tidak tahu alasannya kenapa Kela bisa datang menemui sang majikan di apartemen yang baru 4 minggu ditinggali oleh Arumi beserta Ryan. Apa perlu saya panggilkan satpam dan memintanya mengusir Bu Kayla dari sini? Tawar Mbak Tini mencari solusi dari masalah yang sedang datang menghadang. Arumi segera menegakkan tubuh seraya berkata, "Jangan, kalau diusir aku tidak tahu maksud kedatangan dia ke sini mau apa. Aku akan menanyakan langsung pada wanita itu. Sebenarnya dia mau apa ke sini? Dan kamu, Mbak, hubungi Pak Burhan agar segera naik ke lantai 7. Jadi semisal wanita itu berniat jahat, sudah ada Pak Burhan menjaga kita di luar ruangan." Mbak Tini menurut. Lantas wanita setengah baya itu berlari menuju sambungan telepon dan menghubungi nomor sopir pribadi Arumi. Beruntungnya hari ini Burhan standby di kamar kosan yang disewa khusus oleh Ryan di dekat apartemen yang ditinggalinya bersama sang istri, sehingga tak membutuhkan waktu lama bagi pria itu untuk datang menemui Arumi. Sementara itu Arumi melangkah secara perlahan mendekati pintu. Dia mengintip dari lubang intip atau door view yang terdapat di daun pintu. Dan benar saja, sosok mantan sahabatnya itulah yang berada di seberang sana. "Kak, kamu mau apa kesini, Kayla?" tanya Arumi dengan perasaan gelisah dan tubuh gemetaran. Penampakan door view di apartemen Arumi bersambung.